Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 15 Juli 2024. Hari ini gereja mengajak kita memperingati Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Ia lahir sekitar tahun 1218 di Italia Tengah. Ia sejak kecil menderita penyakit, dan ketika ibunya membawa menemui Santo Fransiskus Assisi, ia diramalkan akan terjadi hal-hal yang besar dalam dirinya. Kemudian Fransiskus memberikan berkatnya dan berseru, "O Bonaventura," yang berarti betapa baik kejadian ini. Dan kata-kata itulah yang kemudian diabadikan menjadi nama anak ini. Ketika menginjak dewasa, ia masuk ordo Saudara Dina Fransiskan dan diutus untuk ke Paris belajar filsafat dan teologi. Ia memandang bahwa belajar bagian dari doa. Ia benar-benar menunjukkan kepandaiannya. Ia menunjuk salib Yesus yang diyakini dari dialah ia mendapatkan kepandaian. Ia sungguh cerdas dan kepandaiannya dimanfaatkan, diabdikan untuk hal-hal yang suci. Setelah ditapiskan menjadi seorang imam, ia selalu meneteskan air mata ketika naik ke altar merayakan Ekaristi. Hormatnya akan salib membuat dia tersentuh. Ia ditugaskan untuk mengajar saudara-saudara seordo. Dan ketika berusia 35 tahun, ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi Ordo Fransiskan. Sebagai pemimpin, ia benar-benar menunjukkan kualitasnya. Ia memimpin sebanyak 9 kali berturut-turut. Ia berjuang keras agar persaudaraan di antara para pengikut Fransiskus benar-benar nampak. Ia juga ingin agar kebiasaan yang salah di ordonya ditinggalkan, diganti dengan yang baru. Pada usia 52 tahun, ia diangkat menjadi kardinal. Namun ia tetap rendah hati dan hidup menurut semangat Yesus Kristus. Kita bersyukur atas orang kudus ini yang juga berhasil bersama Santo Thomas Aquinas menghadiri konsilium
untuk mendamaikan gereja Yunani dan gereja Latin. Semoga semangat Bonaventura menjadi semangat kita untuk terus mewujudkan kehendak Allah di tengah-tengah masyarakat. Bacaan Ekaristi pagi ini, bacaan yang pertama dari kitab Yesaya bab 1 ayat 11-17. Ajakan Yesaya yang menyampaikan sabda Tuhan agar pemimpin Sodom dan Gomora untuk berbalik dari kejahatannya. Jauhi perbuatan jahat di mata Tuhan, agar Tuhan tidak menjatuhkan hukuman. Sedangkan dalam bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1, kata-kata Yesus yang menegaskan Ia datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Di mana akan ada perselisihan ibu dari anak perempuannya dan ibu mertua dari menantu perempuannya. Barang siapa mengasihi saudara-saudarinya lebih daripada mengasihi aku, tidak layak bagiku. Itu kata-kata Yesus. Harus mangku salib dan mengikuti Yesus. Pendek kata, kita diajak untuk menyadari konsekuensi untuk mengikuti Yesus Kristus. Saudari, saudaraku terkasih dalam Kristus, Allah begitu mencintai manusia sehingga diingatkan agar bertobat. Sodom dan Gomora diingatkan agar bertobat sehingga Allah tidak menghukum mereka. Dari bacaan Injil mungkin kita bertanya, mengapa Ia mengatakan, aku datang bukan membawa damai tetapi pedang yang memisahkan satu dengan yang lain. Kedatangan Yesus membawa hukum yang baru yang disempurnakan. Ketika orang menanggapi hukum itu, yang terjadi adalah perbedaan persepsi seorang akan yang lain. Dan dengan demikian, maka akan terjadi perpecahan, permusuhan dalam keluarga kalau persepsinya berbeda. Tetapi kalau orang benar-benar mengerti sabda Allah, yakni ikut Yesus berarti memangku salib dan mengikuti Yesus, maka orang akan siap menderita. Orang siap mengikuti hukum yang baru. Dan bila ada kesamaan persepsi, tidak akan ada pedang. Tetapi sayangnya, seringkali kita mengikuti kehendak kita sendiri, sehingga kerap kali persepsi kita berbeda dengan orang lain. Maka yang terjadi bukan damai, tetapi pedang. Ajaran Yesus
sabdanya akan membuat kita terpisah karena berbeda menangkapnya dan memahaminya. Maka jangan heran ketika berhadapan dengan sabda Yesus, kita berselisih dengan orang-orang mungkin juga yang kita cintai. Untuk itu, agar kita tidak terlepas dari damai dan tidak terpisah, kita mencoba meninggalkan pola pikir kita, ego kita, dan menangkap sabda Tuhan dengan benar, agar akhirnya tidak ada perpecahan, yang ada adalah damai. Mari kita berbalik dari cara hidup lama dan memakai cara hidup yang baru, yang sesuai dengan kehendak Allah, agar terjadi kedamaian di atas muka bumi ini, kedamaian dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam paroki, karena kita benar-benar ukuran yang kita pakai adalah sabda dan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk memakai ukurannya sabda dan kehendak-Mu, agar terciptalah damai di atas muka bumi ini. Bantu kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menyamakan persepsi kami atas kehendak-Mu itu. Semoga iman umat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau bangkitkan, yang mandek Engkau dorong, agar akhirnya iman kami semakin berkembang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang Engkau terima dalam pangkuan, dan yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya, agar akhirnya umat-Mu tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk mengusahakan pola hidup yang sehat, agar akhirnya kita sehat dan semua orang mengalami kesehatan karena kita juga sehat. Terima kasih untuk perasa penjenengan dalam kegiatan menggereja. Dengan doa-doa, dengan sumbangan tenaga dan karya, serta dengan dana yang sungguh membantu gereja dalam pewartaan kabar sukacita. Mari kita sumbangkan talenta kita untuk lingkungan, untuk wilayah, untuk paroki, untuk keuskupan, agar akhirnya kita benar-benar ambil bagian dalam karya-karya itu. OMK saya undang untuk menghadiri OMK Camp tanggal 3 dan 4 Agustus. Saya dorong ketua lingkungan untuk mengirimkan OMK sebanyak-banyaknya, agar akhirnya OMK benar-benar menjadi sadar akan tugas mereka sebagai persiapan menerima estafet kepemimpinan.
Hari ini ada saudara kita yang dipanggil Tuhan. Bapak Daniel tutup peti dan berkata jenazah hari ini pukul 10 di Dharma. Mohon doa dan kehadiran umat untuk mendukung, membantu keluarga dalam menghadapi peristiwa ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati.